Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Rina kembali menjumpai Anda di Habar Pustaka. Baik pemirsa, Habar Pustaka episode kali ini kami sedikit berbeda gitu ya, karena tidak seperti di suasana Habar Pustaka pada episode sebelumnya. Namun tidak mengurangi esensi pertemuan kita di dialog yang akan membahas seputar literasi, meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Tabalong. Baik, Rina sampaikan bahwa literasi bukan sekedar membaca, tetapi fondasi untuk membangun masyarakat yang cerdas, kreatif, dan juga berdaya saing. Melalui kolaborasi antara Rumah Pustaka dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong terus berupaya untuk menumbuhkan budaya literasi masyarakat. Lalu, bagaimana sinergi antara rumah pustaka tersebut dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong? Perlu kita ketahui bersama gitu ya, karena sejauh ini budaya literasi terus tergerus adanya digitalisasi. Nah, kita akan membahas hal tersebut dengan Rumah Pustaka dan juga dari Dispersip, katakanlah begitu ya, Dispersip Kabupaten Tabalong. Langsung saja kita sapa dua orang narasumber kita, ibu-ibu cantik ya, Wonder Woman. Pada kesempatan kali ini ada Mbak Maulida dan juga Ibu Nur Hasana. Selamat bergabung Ibu, Mbak. Sehat ya? Sehat. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Oke, baik. Seperti yang disampaikan bahwa tujuan kita Habar Pustaka ini tentu saja tidak lepas upaya kita ya mendukung adanya masyarakat kembali untuk meningkatkan literasinya, karena sejauh ini Rina ketahui juga anak-anak ini mulai agak menjauh dari namanya buku, apalagi kalau saat ini kan membaca sudah bisa di HP gitu ya, lewat gadget. Tapi kalau Rina saat ini memantau, mereka tidak membaca sih kalau di handphone, di gadgetnya gitu ya, kalau tidak main game atau bersosial media dan lainnya gitu. Nah, kita kali ini akan membahas tersebut. Baik, kita ke Rumah Pustaka terlebih dahulu, ke Mbak Maulida. Ini kita bisa sampaikan kepada masyarakat juga, Rumah Pustaka ini apa sih, dalam bentuk apa sih? Rumah yang mewadahi buku-buku kah di isinya atau kita bertanya dulu, Rumah Pustaka itu apa dan awal mulanya Mbak Maulida menginisiasi adanya Rumah Pustaka? Silakan Mbak. Jadi Rumah Pustaka itu adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang literasi. Jadi kalau untuk namanya memang rumah ya. Tapi rumah itu bukan berarti cuma bentuknya saja, tapi itu juga secara filosofi artinya sebagai ruangan yang untuk tempat itu bisa mewadahi teman-teman untuk bertumbuh dan berkembang melalui literasi. Nah, kemudian untuk asal-usulnya, sebenarnya Rumah Pustaka ini sudah jalan 5 tahun. Lama Mbak? Sudah lama. Lumayan ya? Lumayan. Jadi itu sudah mulai terjalankan di tahun 2021. Jadi sudah 2021 dan tahun 2026 itu udah 5 tahun. Jadi awal terbentuknya Rumah Pustaka itu sebenarnya itu pertemuan tidak sengaja dari 3 orang. Jadi pendirinya itu ada 3 orang. Ada saya sendiri, ada Kak Bahrul, dan ada Kakak Muhammad Adi Pratama yang saat ini sedang di Kalteng. Jadi 3 orang ini nggak sengaja ketemu di perpustakaan, Bu. Nah, kemudian kami ini punya hobi yang sama-sama suka baca. Kemudian berkumpullah kami diskusi. Terus diajak sama Kak Baru, katanya gimana nih kalau kita buat sebuah komunitas, karena kita merasa orang-orang yang suka baca ini sebenarnya ada, tetapi mereka nggak terwadahi, mereka nggak tergabung dalam satu lingkungan yang sama. Karena inisiatif itu, ya kami gabunglah bertiga dan buatlah sebuah komunitas yang namanya Rumah Pustaka. Nah, kemudian inspirasinya pun selain karena ingin mewadahi orang-orang yang suka baca, kami juga melihat bahwa tantangan literasi saat ini lumayan besar, dan ini harus dibersamai atau dicari solusinya itu bukan cuma dari pihak pemerintah atau dari dinas saja. Ini harus dibantu juga oleh dari inisiatif masyarakat. Nah, karena ingin menyelesaikan atau membantu permasalahan literasi, jadi kami bangunlah namanya komunitas Rumah Pustaka. Berarti katakanlah bahwa Rumah Pustaka ini tidak hanya mewadahi si penggemar baca, penggemar buku saja, tapi orang-orang yang tidak suka baca pun diwadahi. Diwadahi juga. Tapi namanya rumah itu kan pasti punya tempat. Di mana nih tempatnya si Rumah Pustaka ini bernaung? Lokasi deh katakan gitu. Di mana, Mbak? Kalau saat ini lokasinya itu masih di rumah saya sama rumah suami saya. Jadi rumahnya itu saat ini ada bertempat di Kuranji 2. Jadi ada di Kuranji 2, itu RT 1 nomor 60. Jadi tempatnya itu masih di ruang tamu keluarga.
campur masih campur sama dengan rumah. Alah. Tinggi. Jadi kalau berkunjung ke sana itu berkunjung ke rumah suami. Dan tempatnya itu buku-bukunya masih di ruang tamu, jadi masih di situ. Belum punya yang kayak sekretariat khusus itu masih belum punya. Jadi masih bergabung dengan rumah suami. Walah, oke, paham. Tapi selama 5 tahun pasti ada suka dukanya dong Mbak ya, karena kan orang-orang kita di Tabalong yang suka baca kan kebanyakannya kayak orang-orang kayak mungkin keperluannya kuliah, mengerjakan ini, paling yang tidak banyak orang yang penggemar buku gitu. Nah itu biasanya kegiatan sejauh 2021 hingga 2026 kegiatannya selain hanya membaca buku di satu lokasi di rumahnya Mbak mau, apa sih kegiatannya? Kalau saat ini ya kegiatannya, kalau kita berpandang ke Lika-Liku tadi, tahun 2021 awal mula kegiatannya cuma lapak baca. Jadi kami datang ke halaman Pendopo Bersinar, kami adakan semacam lapak atau tikar, kami bawalah buku-buku koleksi kami bertiga. Kami taruh itu masih terbatas sebelumnya. Kami adakan lapak, terus orang-orang yang lihat kan bingung, ini kok ada lapak ya? Bahkan dia mengira kami itu jualan buku. Ada katanya di berapa Mbak harga bukunya katanya. Ya kami bilang saja bahwa ini bukunya dibaca gratis gitu, boleh dipinjam, boleh dibawa secara gratis, nggak dibeli ataupun bayar gitu. Awal mulanya Lika-Likunya kayak gitu. Kemudian kenapa jadi kami terus bertahan ya dengan Lika-Liku itu sampai 5 tahun kami selalu memegang 3 langkah ketika membuat kegiatan. Kami stepnya itu dari ide, narasi hingga karya. Jadi setiap kami melakukan kegiatan itu pasti ada idenya dulu. Kami diskusi dulu apa yang pengen kita buat programnya. Itu pasti berbasis dari masalah dulu. Masalahnya apa? Terus kita diskusikan ini cocok apa enggak. Kemudian kita narasikan. Narasikan itu bukan cuma lewat tulisan atau proposal atau semacam artikel segala macam itu ya. Tapi juga kemampuan kita menarasikan ke orang lain. Orang itu setuju nggak sama program kita? Atau orang itu tahu nggak sama program kita? Itu kan lewat dari kita menyampaikan ke orang lain. Dari ide dulu, idenya ada, kemudian kita narasikan ke orang lain, baru ada karyanya. Nah, dari 3 langkah itu, akhirnya awal dari lapak baca, sekarang sudah ada 6 program aktif yang terlaksana di rumah pustaka. Apa aja tuh Mbak? Yang pertama itu dari lapak baca. Kemudian yang kedua itu sekarang itu baru program baru ya, itu namanya Book Cafe kan? Book Cafe. Book Cafe. Itu kegiatan membaca di kafe. Jadi kita baca bersama dulu selama 30 menit, baru kita mereview buku yang kita baca masing-masing. Direview? Ini. Itu kegiatannya kadang di kafe di sini, kafe di lain juga. Jadi kami keliling biasanya. Itu Book Cafe. Kemudian ada juga tantangan 21 hari membaca. Nah, kadang kan ketika kita pengen baca ya, itu kalaunya kemauan sendiri kadang sulit. Tapi kalaunya ada challenge-nya, ada tantangannya, dan itu dilakukan secara sama-sama, itu lebih semangat. Karena kalau yang satunya lagi malas, ada teman-temannya lagi menyiapkan, ayo kita yuk. Ada juga itu tantangan 21 hari baca. Nah kemudian dari tantangan 21 itu ada juga namanya book sharing. Itu ruang RTL, rencana tindak lanjut dari tantangan tadi. Setelah mereka ikut, itu bentuknya online. Jadi itu udah diikuti sama yang ada di Tanah Laut, yang ada di Banjarmasin, yang ada di HSU. Nah itu untuk keterlanjutannya itu di book sharing. Kita book kayak semacam book cafe, tapi kita lewat online. Nggak baca sih, tapi langsung mereview bukunya lah. Itu book sharing. Kemudian juga ada yang namanya diskusi inspirasi, kegiatan diskusi. Bisa seminar, bisa workshop, biasanya atau diskusi biasa. Kemudian kegiatan yang terakhir itu namanya kelas kepemimpinan muda Nipin yang saya pakai. Ini kegiatannya itu sudah merambah ke kita ngajak untuk anak-anak muda itu belajar kepemimpinan. Dari basic-basic dasar, dari literasinya, dari public speakingnya, dari kemampuan menulisnya, itu udah terjalankan tahun kedua ini, tahun kedua. Jadi dari ide, narasi, sama karya, itu yang membentuk Rumah Pustaka itu tetap bertahan dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Luar biasa sekali ini ya, ini diinisiasi anak muda untuk mewadahi orang-orang gemar membaca dan juga menarik orang-orang agar suka baca, luar biasa sekali pemirsa. Kita ke Ibu nih sebagai pustakawan, katakanlah begitu Bu ya, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Melihat nih Bu, adanya rumah pustaka sejauh ini sudah dalam katakanlah membantu nih Bu agar masyarakat meningkat lagi nih literasinya. Gimana nih Bu?
Ya tentunya kami senang sekali ya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Di sini kita juga punya program yang namanya kegiatan Gerakan Literasi Tabalong. Nah tentunya itu tidak bisa hanya kami sebagai Dinas Perpustakaan yang melaksanakannya. Contohnya untuk narasumber. Nah dari situ kami perlu bantuan dari komunitas-komunitas untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Jadi kita menginginkan masyarakat Tabalong ini semuanya mendapatkan literasi lah dari perpustakaan. Betul. Jadi dengan adanya komunitas TBM itu sangat membantu sekali di perpustakaan. Ya, tapi perlu Bu ya adanya komunitas seperti ini untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. Menurut Ibu perlu nih Bu? Perlu sekali karena kadang mereka itu dari komunitas itu lebih dekat lagi dengan masyarakat, jadi lebih tahu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat itu ketimbang kita ya Bu ya. Jadi walaupun kita tetap juga visi dan misi dari perpustakaan yang memang untuk memberikan literasi kepada masyarakat secara umum. Jadi kita sekarang kan tidak hanya, kalau zaman dulu perpustakaan itu kesannya eksklusif, hanya kalangan akademis yang datang ya. Jadi pelajar-pelajar yang memang memerlukan data untuk datang ke perpustakaan. Sedangkan sekarang perpustakaan nasional menginginkan perpustakaan itu berbasis inklusi sosial. Jadi kita semua masyarakat tanpa memandang perbedaan bisa berkegiatan di perpustakaan. Oke, dan ujung-ujungnya seperti yang kita ketahui juga inklusi sosial ini menciptakan lapangan kerja juga Bu ya? Iya. Oke. Ini menarik sekali nih pemirsa ya. Baik, sejauh ini adanya kolaborasi dari Rumah Pustaka dan juga Dispersip ada melahirkan program nggak sih? Mungkin bisa dijawab masing-masing. Ibu atau Mbak Maulida? Kalau saat ini ya mungkin dari Ibu Mbak Maulida ya sebagai duta baca. Nah, dulu kan Dinas Perpustakaan itu setiap tahun selalu mengadakan pemilihan duta baca Tabalong. Betul. Tahun 2022. Nah, jadi sampai sekarang kalau kita misalnya berkegiatan nih kegiatan gerakan literasi sekolah. Jadi di sini yang sasarannya itu adalah pelajar-pelajar SD, SMP. Nah, jadi kita dari Dinas Perpustakaan pasti berkolaborasi dengan Maulida untuk mengisi acara bercerita, mendongeng ke anak-anak yang sudah kita jadwalkan. Seperti itu. Itu aja Bu programnya sejauh ini? Atau ada selain gerakan literasi sekolah sama gerakan literasi Tabalong tadi. Jadi gerakan literasi Tabalong itu sasarannya lebih ke masyarakat umum. Contohnya kemarin yang baru kita kolaborasi untuk memperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini ya. Iya, betul. Jadi kemarin 21 April. Ya, jadi kemarin dari Rumah Pustaka kan mengadakan kegiatan bertema tentang perempuan dengan lokasi di Dinas Perpustakaan. Gitu. Jadi kegiatan itu hasil kolaborasi Bu ya, mengajak Rumah Pustaka. Oke, menarik sekali. Respon masyarakat nih, gimana nih Bu sejauh adanya kolaborasi antara Ibu Dispersip dengan Rumah Pustaka, gimana nih Bu? Yang pasti, yang pertama ya, dulu awalnya orang banyak tidak tahu perpustakaan itu di mana. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu kita kerjasama dengan komunitas ya, mereka mengadakan kegiatan di dinas kita. Akhirnya orang jadi tahu, oh di sini Dinas Perpustakaan. Kemudian orang jadi lebih tahu apa aja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan. Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kadang orang tidak tahu. Tuh. Iya sih ya, karena kan kebanyakannya sekarang tidak lagi gitu ya orang mencari buku ke perpustakaan gitu, karena semuanya sudah memakai gawai atau gadget. Luar biasa sekali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda juga gitu ya, agar kembali untuk membaca dan meningkatkan literasi kita di masyarakat juga. Baik, kami akan kembali nanti akan banyak lagi membahas terkait bagaimana upaya dari Rumah Pustaka dan juga Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan budaya literasi membaca di masyarakat. Dan kemana-mana tetap di Habar Pustaka.
Oke, baik pemirsa, kembali lagi bersama Rina dan dua orang narasumber hebat pada kesempatan kali ini. Tadi sudah membahas terkait bagaimana bentuk kolaborasi gitu ya antara rumah pustaka dan juga Dispersif dalam upaya meningkatkan literasi di masyarakat Kabupaten Tabalong gitu ya. Oke, tadi sudah membahas banyak sekali dan kita kembali di segmen kedua gitu ya. Rina penasaran, di rumah pustaka ini siapa saja sih yang boleh bergabung gitu, dan sejauh ini siapa saja yang terlibat, yang ikut di dalam rumah pustaka itu? Siapa nih Mbak Mal? Kalau untuk peserta yang peserta betul. kegiatan biasanya itu masyarakat umum sih. Tapi kalau yang dikecilkan lagi itu lebih banyak untuk anak SMA dan mahasiswa biasanya. Kebanyakannya. Karena kalau untuk kegiatan semacam seminar, diskusi itu biasanya lebih berminat ke anak-anak muda. Tapi kalau untuk lapak baca yang kita buka untuk umum, biasanya orang tuanya datang karena dia bawa anak. Anak umur berapa tuh biasanya? Anak umur yang entah anak TK, dimulai dari anak TK atau anak SD. Karena kan kita buka di halaman pendopo itu kan biasanya orang jogging, jalan-jalan. Jadi kalau kami anak lapak baca tadi, orang akan melihat. Jadi kadang bisa menitipkan anaknya ke kami, ibunya sambil jalan-jalan. Orang tua jogging, kami nitipkan lah. Karena kami sambil ada mewarnanya, Mbak. Ada mewarnanya, ada mainannya. Spotnya biasanya di mana, Mbak? Spotnya itu pas di tengah. Tapi tengahnya itu di samping gedung tengah yang Sarabakawa itu. Ada pendopo kan, ada samping sebelah sini. Yang kosong di dekat rumah bupati sebelah. Oh iya, yang di rumput-rumput itu. Iya, di rumput-rumput itu kan berputar kayak ini. Jadi biasanya kami di tengah situ, kami ada lapak baca. Kadang kalau orang melihat datang, entah itu orang tua, entah anak-anak, biasanya kami panggil juga lah. Kesini Mbak, kami lagi lapak baca. Di sounding gitu ya, agar mendekat. Jadi kalau untuk masyarakat lebih ke sana, tapi kalau untuk yang diskusi, untuk yang seminar itu lebih banyak anak-anak yang dari anak SMA sama mahasiswa biasanya. Iya sih, karena mereka perlu ya untuk buku penambah misalnya membuat skripsi atau dan sebagainya gitu, tugas-tugas. Oke, tapi berarti bukunya variatif Mbak ya? Variatif bukunya. Bukunya itu kami ada bantuan dari Perpustakaan Nasional, yaitu dibantu sama Perpustakaan Daerah. Itu tempat bantuan 1000 buku cerita anak. Wow. Jadi kami biasanya bawa buku itu untuk anak-anak karena kan ada jenjangnya itu, ada jenjang untuk level 1 sampai level 4. Jadi kan level 1 tuh ada yang untuk anak kelas 1, kelas 2, ada untuk kelas 3, kelas 4, ada juga untuk tingkat SMP. Jadi kami sudah punya bukunya dan itu terbantukan oleh Perpustakaan Daerah yang ngurus bantuannya ke Perpustakaan Nasional. Ini rutin Mbak setiap minggunya? Kalau untuk lapak baca biasanya kami 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ibu-ibu ya misalnya sama suaminya mau jogging dan sebagainya, ingin anaknya tidak gabut gitu ya. Nah, apalagi dikasih HP jangan ya. Ini kasih saja ke Mbak Maulida dan teman-teman gitu ya. Karena di sana kegiatannya banyak sekali dan juga positif pasti saja. Ini sejauh ini Mbak pasti ada peserta dari rumah pustaka. Ada nggak kisah-kisah inspiratif sejauh ini 5 tahun ini dari para pesertanya? Kalau untuk kisah-kisah inspiratif ya Mbak ya, kalau kita lihat dari tantangan dari tahun 2021 sampai 2025, salah satu pencapaian dari kami itu kemarin tahun 2025 kami mendapatkan tembus lah untuk mendapatkan bantuan dari Badan Bahasa, dari Kementerian Dasar dan Menengah, itu dapat bantuan 50 juta untuk peningkatan literasi di kabupaten. Nah kemarin itu kami mengadakan 2 kegiatan, itu workshop pegiat literasi sama aksara rasa. Nah dalam kegiatan aksara rasa itu kami kan mengangkat tulisan kuliner khas Kalimantan Selatan. Itu karena berbasiskan masalah ya Mbak, karena kita lihat anak-anak muda sekarang banyak yang nggak tahu makanan daerahnya sendiri. Mereka lebih sering makan makanan luar negeri seperti takoyaki, dimsum metai, atau mango sticky rice. Bahkan minuman pun mereka sudah ngarah ke Thai tea, sudah ngarah ke luar negeri gitu ya. Jadi karena melihat masalah itu, kami cobalah mengangkat aksara rasa tadi. Ternyata dari anak-anak muda yang ikut, mereka sudah mulai sadar. Oh ternyata ini makanan sudah pernah dimakan, tapi baru tahu namanya. Akhirnya jadi tahu. Bahkan orang-orang yang sebelumnya itu bukan orang Tabalong, tapi karena ikut, mereka jadi kenal daerah yang mereka tinggali. Oh ternyata Tabalong itu sebanyak ini ya makanan daerahnya ya. Jadi mereka kenal, karena Mbak dari kegiatan itu kami bukan cuma mengenalkan makanannya, tapi kami juga mendatangkan orangnya langsung. Seperti Pak lihat kami datangkan dari Haji Mariamnya kemarin itu, tapi karena beliau itu berhalangan, jadi suaminya yang kemarin misi. Oh alah, berarti
sekali lagi variatif ya, bukunya variatif, kegiatannya variatif. Sama Bingkai Kacung kemarin kami juga datangkan langsung si pengolah dari Bingkai Kacungnya dari Kalua kemarin. Nah itu Mbak, kemarin yang yaitu salah satu kisah inspiratifnya dari kegiatan itu akhirnya anak-anak muda mulai kenal dengan makanannya yang daerah sini dan lebih aware lah dengan makanannya sekarang. sih ya, lebih mencintai produk-produk lokal gitu ya. Oke, sebelum beralih ke Ibu, kembali ke Mbak Maulida ini, apakah dengan variasi program-program tersebut ini salah satu menjaga minat baca, terutama nih generasi-generasi muda nih yang sudah melek sekali digital? Gimana nih Mbak? Tentu Mbak, karena kalau kita ya cuman mengasihkan buku ke mereka, itu pasti udah hal yang lama dilakukan dan udah nggak menarik lagi kalau kita cuman kasih mereka buku. Tapi dengan beragam kegiatan tadi, salah satunya kan budaya anak-anak sekarang banyak ke kafe ya. Nah, Mereka udah banyak ke kafe, mereka sering kumpul-kumpul. Nah dibandingkan mereka cuman curhat atau diskusi biasa nongkrong-nongkrong kayak gitu aja, ya kami ubahlah dengan kegiatan buka kafe tadi. Jadi dengan berbagai macam kegiatan, itu juga salah satu pintu ya, dari mereka nggak bisa masuk pintu ini, mungkin pintu satunya bisa. Jadi dari berbagai macam kegiatan lah. Karena Bu, Mbak, untuk anggotanya pun sekarang sudah bukan cuma yang ada di Kabupaten Tabalong. Sekarang anggota Rumah Pustaka itu sudah ada di 6 kabupaten kota. Jadi ada di HSU ada, sekarang itu di Banjarmasin ada, Barito Kuala ada, kemudian juga dari Balangan ada, dari Tabalong ada. Dan di Barabai juga ada sekarang. Biasa. Baik, kita ke Ibu Nur Hasanah nih Bu. Mendengar tadi Bu ya, nih pasti akan menjadi PR ke depannya ya Bu ya, untuk meningkatkan lagi dan lagi. Tapi ini gimana nih Bu, rencana pengembangan terutama di kolaborasi antara Rumah Pustaka dan juga Dispersif, gimana nih Bu? Ke depannya ingin seperti apa lagi nih Bu? Sejauh ini Dinas Perpustakaan itu kan memang punya program program tahunan yang memang selalu ada untuk peningkatan dan pengembangan perpustakaan dan peningkatan literasi masyarakat. Jadi makanya kita mengadakan dengan kegiatan gerakan literasi sekolah, gerakan literasi Tabalong, kemudian kita juga mengadakan kegiatan lomba-lomba yang itu diikuti oleh pelajar, mulai dari TK, lomba mewarna kan, lomba mewarna yang kita tetap tidak jauh dari tema keperpustakaan. Kemudian lomba bercerita, lomba menulis karya tulis ilmiah, lomba menulis cerpen. Jadi semua yang berhubungan dengan literasi. Jadi itu salah satu, itu adalah program yang selalu dilaksanakan di perpustakaan. Tentunya kami juga perlu bantuan dari komunitas-komunitas yang untuk lebih ininya lagi apa ya, karena komunitas ini kan lebih dekat lagi dengan masyarakat. Kemudian mereka itu kan bisa membentuk satu wadah di situ yang memiliki kesamaan visi, sama-sama suka membaca misalnya. Jadi itu sebagai mitra kita lah. Nah, kalau kayak perpustakaan desa itu sama mitra kita juga. Jadi perpustakaan desa itu adalah mitra perpustakaan daerah untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa. Jadi seperti itu. Berarti katakanlah bahwa Ibu dan juga Dispersif secara Dispersif Kabupaten Tabalong membuka adanya komunitas-komunitas lain ingin bergabung, misalnya ingin seperti Rumah Pustaka berkolaborasi dengan Dispersif. Begitu bisa Bu? Bisa. Jadi kita kemarin juga dengan pusaka ya, pusaka TBM pusaka. Kemudian yang di daerah Teratau ada juga. Jadi saat kita melaksanakan kegiatan untuk di daerah Jaro, jadi kita bekerja sama dengan mereka. Jadi mereka yang kita tuh sebagai fasilitasnya gitu. Kita mensupport kegiatan mereka yang melaksanakan di sana. Karena mereka kan yang lebih tahu dengan masyarakat di sana gitu. Berarti membuka pintu seluas-luasnya Bu ya, misalnya ada komunitas lain yang ingin terlibat. Iya. Tentunya karena untuk peningkatan literasi ini benar-benar tantangan yang begitu besar ya buat Dinas Perpustakaan. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri. Kami memang perlu bantuan juga dari TBM, komunitas-komunitas literasi lainnya. Oke, luar biasa nih, kita satu-satu ya, karena sudah di segmen terakhir. Dan ingin bertanya nih, pesan untuk masyarakat agar
ini agak PR juga sih ya, karena dari orang tua pasti dilema karena adanya digitalisasi. Tapi Irina penasaran dari Rumah Pustaka dan juga Dispersif, apa sih supaya masyarakat ini semakin gemar membaca, semakin melek juga terhadap buku-buku literasi, dan menanamkan di jiwa ini bahwa ini nih sebagai pondasi kehidupan gitu. Buku ini apa sih pesannya buat masyarakat, terutama generasi Gen Z, Gen Alpha? Silakan Mau. Kalau untuk pesan ya Mbak ya, kita sekarang tahu bahwa teknologi itu mempermudah tetapi juga ada tantangannya. Wow. Kalau sekarang kita mungkin membaca bukan cuma buku fisik ya, tapi juga sudah ada buku digital. Betul. Bahkan dari perpustakaan daerah pun sudah ada aplikasi namanya e-Pusda. Betul. Jadi kalau baca online sudah ada e-Pusda, dan dari Pusnas itu ada namanya e-Pusnas. Aplikasi e-Pusnas. Jadi kalau mau membaca pun kita bisa langsung lewat HP aja, atau lewat tablet, atau lewat laptop. Bahkan kita lihat ya, dukungan pemerintah pun untuk kegiatan membaca itu sudah kita lihat di ruang terbuka hijau. Iya, titik baca digital. Di ruang publik sudah ada titik baca, tinggal scan barcode, sudah bisa mencari. Ya. Nah, itu kan mempermudah kita ya dengan teknologi. Tapi kita jangan lupa bahwa dengan kemudahan teknologi, jangan membuat kita lupa dengan cara tradisional kita yang dulu. Bahwa cara tradisional itu adalah dengan membaca buku fisik. Karena kita tahu ya, kalau kita buka HP, kalau kita memang baca buku digital itu bagus, tapi distraksinya kadang banyak. Entah notifikasi WA, entah ada telepon segala macam. Bukan berarti saya tidak mendukung ya, saya sangat mendukung, dan kami komunitas pun juga gencar ya untuk mengajak anak-anak sekarang lebih bijak dalam menggunakan teknologi lewat HP tadi. Dan kita jangan sampai dengan mudahnya teknologi tadi juga melupakan cara lama kita. Karena kalau kita membuka buku, itu sudah membuka ilmu pengetahuan. Kalau kita membuka HP, itu belum tentu buka buku. Bisa aja buka WA tadi, scroll Instagram, scroll TikTok. Kalau kita udah buka buku, pasti buka pengetahuan. Dan kalau kita ke perpustakaan, itu udah pasti menuju pengetahuan dah kalau kita ke perpustakaan. Karena itu sumber pengetahuannya tadi. Jadi jangan sampai melupakan cara lama kita. Karena dengan menyentuh buku, pasti menyentuh ilmu pengetahuan. Apalagi di era sekarang, jemari tangan itu lebih lihai mengusap ponsel dibandingkan membuka lembaran buku. Karena dari kita baca buku itu sebenarnya mengajarkan kita untuk hidup pelan-pelan di tengah kecepatan. Karena kita baca ini kan perlu proses memahami dulu, kita ngambil pelajarannya dulu. Kalau kita buka HP, kita lihat videonya pun kadang kita langsung buka kolom komentar. Oh ini apa tanggapannya, oh ini apa maksudnya, pengen instan. Nah kalau kita lewat buku, kita belajar sebenarnya apa sih isinya satu persatu. Bahkan ini lebih terstruktur tadi. Jadi dengan era sekarang, saya menyampaikan jangan sampai lupa lah dengan cara tradisional kita untuk membaca buku secara fisik juga, di samping penting juga untuk membaca buku secara digital. Itu mungkin Kak. Sambil beriringan gitu. Iya betul, harus seimbang lah. Wow, luar biasa. Dari Ibu gimana nih Bu, agar masyarakat tetap gemar membaca tapi tidak meninggalkan digitalisasi? Seperti apa ya, sekarang kan Dinas Perpustakaan sudah mengikuti strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi di dalam kegiatan itu kita tidak bisa memungkiri adanya teknologi informasi tadi. Makanya perpustakaan juga perlu melek dengan adanya peningkatan layanan informasi. Jadi kita sekarang perpustakaan tidak hanya tempat meminjam buku secara fisik, kita juga menyediakan seperti yang kata Maulida tadi, e-Pusda, kemudian titik baca digital yang ada di RTH di desa. Jadi kita menginginkan masyarakat itu tidak ada lagi alasan. Misalnya kita tidak sempat nih datang ke perpustakaan. Oh, ternyata di RTH kok ada titik baca digital, bisa aja kan baca itu kayak gitu. Nah, jadi karena perpustakaan juga tidak mengikuti zaman. Jadi walaupun kita tetap ada buku fisik, tapi kita tetap ada juga buku digital. Oke, luar biasa sekali. Ini Mbak Maulida misalnya ada saat ini saat menyaksikan di rumah gitu, ingin bergabung nih dengan Rumah Pustaka, gimana caranya sih Mbak Mau? Kalau untuk caranya, kami biasanya ada buka open recruitment, buka pendaftaran anggota itu setiap tahun. Biasanya di bulan Januari. Di awal tahun pas di bulan Januari. Biasanya kami buka untuk sekalsel. Jadi itu bisa daftar dari Banjarmasin, dari Banjarbaru, itu bisa ikut.
Tapi ada step-stepnya. Karena kami pengen cari yang punya komitmen, misalnya stepnya itu dari nulis resensi dulu, terus bikin video, video dulu, terus baru tahap wawancara. Jadi ada 3 tahap. Dia nulis resensi buku dulu, terus dia bikin video dulu, video perkenalan lah. Iya. Nggak harus sama, yang penting 1 menit atau 2 menit nggak apa-apa. Terus yang ketiga itu baru tahap wawancara, karena kami pengen cari orang yang benar-benar komitmen, bukan cuman ikut terus nggak ikut di kegiatannya. Nah, kami pengen orang-orang itu benar-benar hadirlah dalam setiap kegiatan. Gitu biasanya. Berarti tidak yang penting suka baca, tinggal ikut, tinggal daftar gitu misalnya, tidak bisa gitu ya? Nggak bisa langsung masuk harus masuk step by step dulu. Tapi kami bukan menyasar orang yang suka baca aja, justru orang yang nggak suka baca wajib ikut karena biar mereka suka baca gitu, bukan cuma orang yang suka baca aja. Iya sih ya, semua kalangan deh ya. Iya, semua kalangan. Oke, luar biasa sekali nih pemirsa ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membuka mata kita selebar-lebarnya gitu ya, bahwa digitalisasi itu tidak bisa juga kita meninggalkan yang namanya budaya tradisi membaca buku secara fisik, tapi harus juga bisa diiringi dengan pengetahuan yang ada di handphone kita masing-masing gitu ya. Terima kasih luar biasa sekali narasumber kita Ibu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu Bu ya Mbak. Terima kasih juga, dan terima kasih juga buat Anda sudah menyaksikan kami hingga akhir ya. Semoga dengan hadirnya Habar Pustaka di episode kali ini bisa meningkatkan literasi masyarakat kita, gemar membaca, semoga kembali hidup lagi di tengah-tengah masyarakat. Kami pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.